tentang ini pendidikan barat, ya, konsep ilmu barat. Dari situ kita mulainya. Ya, jadi ini di slide ini kita akan berbicara tentang integral. Ya. Jadi teman-teman harus pahami tentang apa sih yang membedakannya di konsep ilmu barat. Jadi konsep ilmu barat itu membedakan ada dua istilah, science dan knowledge. Menurut mereka, science itu adalah ilmu pengetahuan, artinya ilmu fisik dan empiris yang kelihatan. Pengetahuan. Itu maksudnya ke knowledge. Maka anak-anak pun sekolah itu ada pelajaran agama, tapi itu baru sifatnya pengetahuan agama. Dan itulah yang terjadi di konteks pendidikan yang ada. Itu menjadi catatan besar yang tidak sesuai dengan undang-undang tadi. Di undang-undang pendidikan itu meliputinya tuh banyak ya, seperti tadi konsepnya dari mulai ruh, akal, dan itu semuanya bisa disatukan pendidikan. Nah, karena salah jemaah barat itu terbang, jadi agama itu sifatnya goib, nggak kelihatan gitu. Maka dia masukkan ke konsepnya agama itu masuknya ke pengetahuan, sehingga diterjemahkan di pelajaran agama, kayak agama Islam lah, agama Kristen lah, agama apa, sifatnya pelajaran, itu kuncinya. Maka jika demikian, wajarlah ketika anak-anak kita lah misalnya, dia hafal Quran, hafal Al-Quran, tapi sebatas pengetahuan, sebatas kumpulan di komputer dia, sebatas kumpulan hafalan, tapi ketika aplikasinya tidak kelihatan bisa dicontohkan. Atau Al-Quran tapi malas, atau Al-Quran tapi emosian, apa Al-Quran tapi tidak suka belajar, apa Al-Quran tapi berpandangannya sempit. Nah, itu menunjukkan bahwa kita masih pakai konsep barat tadi, bahwa pendidikan itu masih bersifatnya pengetahuan, knowledge gitu, masih knowledge, masih pengetahuan. Itu yang masih banyak keliru. Maka solusinya apa? Nah, solusinya perlu dijelaskan. Solusinya adalah yang pertama, memanusiakan manusia dengan memahamkan perannya sebagai hamba dan khalifah yang ada di surah Al-Zariyat itu, bahwa kita tugasnya sebagai hamba dan sebagai khalifah. Berarti fungsi sebagai hamba itu dan sebagai khalifah itu yang harus bentuk di dalam pendidikan. Hamba kepada Allah itu berarti dia harus kenal kepada Tuhannya. Kalau kenal kepada Tuhannya itu bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa mengikuti aturan? Sebagai khalifah berarti dia harus memfungsikan dirinya untuk kehidupan. Dia harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Nah, itu bentuk dari pemahaman itu yang sudah diberikan solusinya di surah Al-Zariyat dan surah Al-Baqarah ayat 30.
jadi Penuhi. memfungsikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merevisi paradigma tadi Subteks. paradigma yang keliru tadi. Penuhi bah. Di undang-undangnya sudah jelas, sudah benar. Undang-undang pendidikan sudah benar. Tapi ketika di aplikatif itu jadi keliru, terjadi pemisahan. Itu yang menyebabkan kita harus mengembalikan lagi kepada paradigma pendidikan tadi. Karena kita sekolah Islam, maka kita mengembalikan kepada asas tauhid. Solusi berikutnya adalah bagaimana supaya pendidikan itu berkualitas, optimalisasi peran dan fungsi institusi pendidikan. Kan ada 3 ya, peran keluarga, peran sekolah, dan peran masyarakat. Apa yang kita lakukan? Kalau kita seorang orang tua, berarti peran kecil saja bagus itu rumah, berarti itu harus diperbaiki. Paradigmanya harus kita benahi. Tadi yang paradigmanya kita sudah bahas ya. Dan kedua, di sekolahan nih, sebagai seorang pendidik, berarti kita perlu untuk melihat lagi, mereview lagi apakah pendidikan kita itu masih dikotomi, masih terorientasi, masih sifatnya materialistis. Coba kita amati lagi. Karena di undang-undang pendidikan itu tujuannya apa? Dan fungsinya apa? Sudah jelas sekali. Nah, itu diterjemahkan ke dalam kurikulum pendidikan kita. Nah, yang berikutnya lagi adalah optimalisasi. Tadi kan memanusiakan manusia ya. Kalau manusia itu unsurnya dari unsur jasad, unsur ruh, unsur akal. Nah, jadi 3 unsur manusia itu harus diaktifkan, harus difungsikan. Ya, jadi bisa dibaca lagi tuh penguatannya surah Al-Ahqaf ayat 172, surah As-Sam ayat 78, 179. Kalau di anak usia dini itu, karena anak usia dini itu maksudnya kan mereka sebelum usia 6 tahun ya, otak berpikirnya belum difungsikan, belum aktif. Karena belum aktif, maka mereka memfungsikan indranya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya, anak-anak yang percaya kepada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. 3 unsur yang ada di anak usia dini itulah yang harus kita kemas di kurikulum. Ya, makanya aneh kalau misalnya ada sekolah usia dini TK misalnya, ada PR, berhitung, anak-anak harus membaca huruf-huruf yang di dalam buku. Itu sekolah-sekolah yang belum berasaskan kepada fungsi otak tadi, supaya belum memanusiakan manusia. Itu belum sesuai dengan tahapannya. Nah, itu yang dikatakan pendidikan belum terintegrasi. Kita perlu optimalisasi pengembangan ruh, akal, dan jasad. Itu satu kesatuan tuh. Kalau dalam bahasa pendidikan itu apa? Kognitifnya, afeksinya, dan psikomotornya. 3 unsur itu harus difungsikan. Jadi bukan hanya kognitifnya, jadi sifatnya pengetahuan saja. Atau dari sisi apa? Sisi akhlaknya saja. Kognitifnya diabaikan. Itu juga bukan pendidikan yang sempurna. Pendidikan yang sempurna itu adalah pendidikan yang memfungsikan ruh, akal, dan gizi jasad. Atau kalau bahasa pendidikannya kognitif, afeksi, dan psikomotor. Itu yang perlu dipahami. Nah, ya, sampai sini silahkan yang memberikan masukan.